Ya, terima kasih Dila dan juga Aris, berantas mafia sepak bola. Oke, berita pertama datang dari sepak bola Inggris. Sabar ya buat fans Liverpool, nanti dulu berita timnya kalah. Karena sekarang ada ulasan jelang laga sengit dua tim London, yaitu Tottenham Hotspur menjamu Chelsea dalam laga leg pertama semifinal Piala Liga. Bukannya sekedar sama-sama tim papan atas, keduanya juga bakal bertarung dengan misi balas dendam. Laga leg pertama semifinal Piala Liga Inggris salah satunya bakal mempertemukan dua tim Premier League asal kota London. Tottenham Hotspur menjamu Chelsea di Wembley Stadium. Menghadapi The Blues, pasukan Mauricio Pochettino punya tren positif memenangkan dua laga terakhirnya. Dua kemenangan atas si biru diraih di laga Premier League tahun 2018 lalu dengan skor serupa 3-1 pada bulan April atau musim lalu di kandang. Kemudian di pertemuan pertama musim ini dalam laga tandang pada November 2018 lalu. Tetapi jika menengok lebih jauh lagi, The Lily Whites belum pernah menang 3 kali beruntun melawan Chelsea di semua kompetisi. Sejak terakhir pernah memenangkan 5 pertandingan beruntun antara Maret 1961 hingga September 1963. Namun ambisi Spurs di bawah Pochettino musim ini menuntaskan dahaga trofi bakal memompa semangat Harry Kane dan kawan-kawan. Apalagi kemenangan melawan The Blues dapat meloloskan mereka ke final Piala Liga sejak tahun 2014-2015. Namun ironisnya di musim tersebut, Spurs justru takluk di tangan Chelsea yang saat itu ditangani Jose Mourinho di laga final dengan skor 2 gol tanpa balas. Otomatis misi balas dendam tak mau digagalkan The Blues bakal menambah aroma laga malam nanti. Meski begitu, Pochettino juga dipusingkan cedera lutut Lucas Moura saat meraih kemenangan lawan Tranmere di babak ketiga Piala FA beberapa waktu lalu. Selain itu, Eric Dier dan Victor Wanyama kemungkinan juga absen akibat masalah kebugaran. Tambah Jan Vertonghen dan Moussa Dembele yang dipastikan absen karena cedera. Untuk itu, Pochettino bakal mengandalkan gelandang asal Inggris Dele Alli bersama Harry Kane untuk menaklukkan Chelsea. Alli punya catatan positif menghadapi The Blues berupa torehan 6 gol. Jumlah tersebut lebih banyak dari jumlah gol ke gawang klub lain yang pernah dihadapinya. Sementara Chelsea yang tidak diperkuat Willian, Pedro, dan Olivier Giroud menang lawan Nottingham Forest di babak ketiga Piala FA akhir pekan lalu. Kemungkinan sudah bisa kembali memainkan ketiganya. Namun Ruben Loftus-Cheek dan Mateo Kovacic diprediksi bakal absen akibat masih dalam perawatan. Serupa dengan Spurs, pasukan Maurizio Sarri tentunya juga mengusung misi balas dendam saat bertandang ke Wembley. Apalagi kekalahan lawan Spurs di bulan November lalu jadi kekalahan perdana di Premier League setelah 12 laga awal tidak terbendung. Pasca kekalahan tersebut, Chelsea seolah mulai inkonsistensi dan meraih 2 kekalahan tambahan lawan Wolverhampton dan juga Leicester City. Untuk itu, Sarri bakal berharap banyak kepada bintangnya Eden Hazard. Pemain asal Belgia tersebut selalu sukses mencetak gol di 3 penampilan terakhirnya di Piala Liga. Selain itu, pemain yang baru berulang tahun ke-28 pada 7 Januari lalu juga memang jadi pemain yang paling banyak terlibat gol buat The Blues dengan total kontribusi 12 gol dan 9 assist di semua ajang kompetisi. Terlepas dari aroma balas dendam kedua tim, laga di Wembley ini akan menjadi kesempatan bagi pasukan Pochettino tampil ganas di depan publiknya sendiri. Sementara bagi anak asuh Sarri, leg pertama ini jadi momen untuk mencuri gol sebelum gantian menjamu Spurs di Stamford Bridge pada 25 Januari mendatang. Walaupun masih leg pertama, aroma balas dendam bakal bikin pertandingan di Wembley berjalan sengit ya. Beda sama Chelsea yang terakhir juara di tahun 2015 lalu, Tottenham terakhir bisa juara itu udah 1 dekade atau tahun 2008. Jadi kita lihat siapa yang balas dendamnya sukses beberapa jam lagi. Oke, tinggalkan Piala Liga. Sesuai janji saya, usai jeda kami akan kembali dengan informasi tersingkirnya Liverpool dari ajang FA Cup. Jadi tetap di Net24. Terima kasih masih setia di Net24. Hasil buruk kembali diraih Liverpool. Kali ini The Reds harus pasrah tersingkir dari babak ketiga Piala FA setelah ditaklukkan tuan rumah Wolverhampton. Pasukan Jurgen Klopp yang tampil dengan menyimpan sejumlah pemain terbaiknya harus kalah dengan skor 1-2. Jadi bukannya bangkit setelah dikalahkan Manchester City di Premier League akhir pekan lalu, The Reds justru menelan kekalahan keduanya di tahun 2019 ini. Berawal dari kesalahan James Milner, Raul Jimenez berhasil bawa tuan rumah unggul menit ke-38. Gol pemain asal Meksiko ini pun akhiri puasa gol Wolves di laga kandang kontra Liverpool sejak terakhir kali bisa cetak gol pada Januari 2004 lalu. 6 menit usai jeda, anak asuh Klopp sempat mencetak gol balasan lewat tendangan Divock Origi yang juga sekaligus jadi shots on goal pertama Liverpool di laga ini. Tapi gol pemain asal Belgia ini seakan tak berarti karena hanya 4 menit berselang, tuan rumah sukses kembali unggul lewat tendangan jarak jauh Ruben Neves. Ini jadi gol ke-9 Neves sejak bergabung bersama Wolves pada Januari 2017 lalu. Menariknya, 8 dari 9 gol Neves tercipta dari luar kotak penalti. Sementara satu lainnya dari titik penalti, artinya Neves jago banget dari luar kotak penalti ya. Sementara itu kekalahan ini teruskan tren negatif klub di ajang Piala FA dan di 4 musim pelatihan klub, The Anfield Gang selalu gagal melaju jauh.
Bahkan tahun ini jadi capaian terburuk karena untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 mereka langsung tersingkir di babak ketiga turnamen sepak bola tertua di dunia ini. Tapi walaupun kembali tersingkir, Klopp sepertinya tidak terlalu cemas ya. Karena melihat komposisi pemain yang diturunkan seolah mengisyaratkan Liverpool musim ini memang melepas piala domestik demi fokus ke ajang Premier League dan Champions League. Bahkan sebelum laga pun, pelatih asal Jerman ini juga sempat bilang kalau Liverpool di eranya bakal terus dikritik meski bisa raih gelar piala FA. It's always when people talk to me about silverware, it always looks like we have to get each little thing. If we would win the FA Cup, people would still say, but we didn't win the Premier League for 425 years. So that's how it is, and we cannot change what other people think and stuff like that. We have to try our best every game we play. And so far, not only this season, but especially this season, that's what the boys did, and that's what we'll try. That's what we will try again and again and again. Terlepas dari kekalahan ini, emang Wolverhampton nggak bisa dianggap remeh ya, karena musim ini bisa menahan Manchester City, menahan Manchester United, mengalahkan Chelsea, dan juga Tottenham. Artinya dengan sejak diambil alih sama Taipan dari Asia, Wolverhampton berkembang jadi tim yang sangat menakutkan, dan katanya dalam 10 tahun ke depan bisa jadi tim yang bisa merangsek papan atas atau minimal Big Six ya. Tapi kalau ngomongin soal Liverpool, emang kayaknya Klopp sengaja ya melepas piala domestik karena musim ini menjadi salah satu momen paling penting dia untuk merebut piala Premier League ataupun piala Liga Champions artinya. Jadi jangan sampai lepas lagi karena piala domestik 2 udah gugur, piala FA dan juga piala Liga. Oke, tapi ngomongin Liverpool, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Karena nggak cuma tersingkir dari piala FA, nasib Liverpool juga bertambah buruk dengan cederanya bek tengah mereka Dejan Lovren di laga kontra Wolverhampton. Lovren hanya bisa bertahan selama 6 menit saja dalam laga di Molineux Stadium kemarin. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, pemain yang pernah menyebut dirinya sebagai salah satu bek terbaik dunia ini ternyata mengalami cedera hamstring. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan sampai kapan dia harus absen. Minimnya stok main belakang yang dimiliki Liverpool di laga kontra Wolves ini pun membuat Klopp mengambil keputusan berani memasukkan Ki-Jana Hoever untuk membandingkan Lovren. Dengan usia 16 tahun 394 hari, Hoever jadi pemain termuda sepanjang sejarah Liverpool yang pernah tampil di ajang Piala FA tuh. 16 tahun udah bisa main di Piala FA. Meski gagal bawa Liverpool menang, penampilan Hoever juga tidak bisa dibilang mengecewakan. Karena tampil selama 86 menit, dia sukses catatkan 87% akurasi umpan, 2 dribble sukses, 2 tackle, 2 sapuan, dan 1 intercept. Tapi tetap saja cederanya Lovren bakal menambah krisis The Reds di lini belakang. Praktis saat ini hanya ada nama Virgil van Dijk sebagai back senior yang kondisinya fit. Apa sih pemain asal Belanda ini juga dipastikan absen di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions kontra Bayern Munchen Februari mendatang karena akumulasi kartu. Sebelum Lovren, back senior lainnya Joe Gomez dan Joe Matip lebih dulu masuk ruang perawatan dan belum ada kepastian kembali. Tapi Klopp tidak khawatir katanya karena kondisi keduanya saat ini dikabarkan terus membaik. Belum lagi ada pemain lainnya seperti Fabinho dan Giorgio Wijnaldum yang cukup fleksibel bisa dimainkan di pos back tengah. Tapi kita lihat memang kekalahan ini apakah memang jadi angin lewat aja atau memang nantinya bakal mengaruhi moral Liverpool secara keseluruhan, nantinya bisa membuat mereka akhirnya kepleset dan akhirnya menggagalkan peluang mereka menjadi juara Liga Inggris ataupun juara Liga Champions. Oke, dari Inggris kita pindah ke Spanyol. Ada kekalahan Real Madrid akhir pekan lalu yang dikhawatirkan bakal makin mengurangi minat fansnya menyaksikan laga kandang. Selain gak konsisten, tumpulnya pasukan Santiago Solari saat jalani laga kandang musim ini disebut sebagai salah satu pemicu banyaknya bangku kosong di Santiago Bernabeu. Salah satu diskusi yang mencuat pasca kekalahan memalukan Real Madrid 2 gol tanpa balas dari Real Sociedad akhir pekan lalu adalah banyaknya bangku kosong di Santiago Bernabeu. Sekitar hampir 30.000 bangku tidak ditempati penonton dari total kapasitas sekitar 81.000 penonton, atau hanya sekitar 53.412 penonton yang hadir. Tren penurunan penonton di markas Los Blancos ini memang sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Salah satu contohnya saat Madrid menang tipis 1-0 atas Rayo Vallecano pertengahan Desember lalu. Saat itu penonton yang hadir hanya 55.229 orang. Situasi ini disinyalir merupakan bentuk ketidakpuasan fans akan sedikitnya gol yang tercipta saat tim kesayangannya main di kandang musim ini. Walaupun bukan satu-satunya penyebab berkurangnya penonton yang datang ke Bernabeu, tetapi fakta bahwa El Real hanya mencetak 13 gol dari 9 laga di depan publik sendiri pada ajang La Liga musim 2018-2019 bisa dibilang turut jadi faktor pemicunya. Bahkan 6 gol diantaranya atau hampir separuh dari jumlah gol musim ini tercipta di 2 laga awal kandang, yakni ketika menang 2-0 atas Getafe dan juga mengalahkan Leganés dengan skor 4-1. Jika di rata-rata pendukung Madrid harus menunggu 1 jam lebih atau sekitar 62 menit sekali untuk menyaksikan tim kesayangannya mencetak gol. Jumlah ini paling buruk dalam 10 musim terakhir. Sementara dalam periode yang sama rata-rata gol per menit paling tinggi terjadi di musim 2011-2012. Ketika itu Madrid yang berada di bawah asuhan Jose Mourinho rata-rata mencetak gol setiap 21 menit di Santiago Bernabeu.
Dibanding catatan gol tim besar Eropa lainnya di kandangnya, jumlah gol Madrid di kandang juga terbilang sangat kurang. Madrid di Santiago Bernabeu berada di urutan ke-22 di antara klub Liga top Eropa. El Real kalah jauh dari Manchester City di Etihad Stadium dengan total koleksi 37 gol atau rata-rata 27 menit setiap satu gol. Tentu saja faktor rataan gol kandang ini bukan faktor terbesar menurunnya antusiasme Madridista. Kepergian sang mega bintang Cristiano Ronaldo yang memiliki aura kebintangan dan juga jadi salah satu sumber gol bisa dibilang jadi faktor lainnya. Selain itu, menurunnya kepercayaan fans terhadap sang pelatih Santiago Solari dan juga tidak adanya bintang besar yang ikonik didatangkan ke Bernabeu disinyalir turut berkontribusi. Tim sekelas Real Madrid dengan stadion sekelas Bernabeu masih bisa ditinggal 30.000 penonton, dan ini menjadi tamparan keras banget buat manajemen dan pelatihnya Santiago Solari untuk segera memperbaiki kinerja timnya ya. Kalau nggak bisa nambah tuh jadi 40.000, 50.000, padahal kapasitas penontonnya sampai 80.000. Bisa setengahnya nanti nggak nonton Real Madrid main di kandang. Oke, tapi beda sama Madrid, rival abadinya Barcelona justru makin percaya diri aja ya. Karena kemenangan akhir pekan lalu kemarin sekaligus mengukuhkan mereka sebagai juara paruh musim. Dan biasanya setiap La Blaugrana jadi juara paruh musim, persentase mereka juara di akhir musim di atas 60%. Simak ulasannya. Kemenangan Barcelona atas Getafe di pekan ke-18 La Liga semakin mengukuhkan posisi anak asuh Ernesto Valverde di puncak klasemen dengan 40 poin. Seiring dengan hasil seri yang diraih tim posisi kedua klasemen Atletico Madrid atas Sevilla, membuat Lionel Messi dan kawan-kawan kini memiliki selisih 5 poin dari Los Blancos. Keberhasilan Barcelona mengunci juara paruh musim bisa jadi pertanda baik bagi klub Katalan ini. Pasalnya dari 24 kali kesempatan sebelumnya menjadi Championes di Inferno, Barca sukses menyudahi kompetisi sebagai juara La Liga di akhir musim sebanyak 15 kali. Itu artinya tiap kali Barca menjadi juara paruh musim sebesar 62,5% trofi La Liga sudah menjadi milik mereka. Dalam 10 tahun terakhir pun tercatat hanya 1 kali Barca gagal menjadi juara setelah berada di puncak pada paruh musim. Tepatnya pada paruh musim 2013-2014 ketika Atletico Madrid yang di luar dugaan mampu melewati koleksi poin mereka di pekan-pekan terakhir. Tak hanya memperbesar peluang menjadi juara La Liga musim ini, kemenangan atas Getafe juga membuat sang pelatih Ernesto Valverde catatkan 56 pekan yang telah dilewatinya sebagai juru taktik La Blaugrana dengan 50 pekan diantaranya di posisi teratas klasmen. Hal ini juga menjadikan mantan pelatih Athletic Bilbao tersebut masuk dalam posisi 8 sebagai pelatih dengan jumlah pekan terbanyak, berada di puncak klasmen bersama Barcelona. Posisi pertama dalam daftar rekor ini masih ditempati oleh sosok Pep Guardiola dengan total 87 pekan. Namun jika bisa terus mempertahankan posisi puncak hingga akhir musim yang menyisakan 18 hornada lagi, maka Valverde akan langsung melonjak ke posisi ketiga dengan 68 pekan. Meski memiliki peluang untuk terus pertajam rekor dan berikan titel juara bagi Barca musim ini, sangat menarik melihat kelanjutan masa depan Valverde di Camp Nou. Karena sejauh ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak yang disodorkan manajemen, padahal durasi kontrak pria 54 tahun ini akan habis pada akhir musim mendatang. Beralih ke informasi lainnya, bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappé terus membuat sensasi ya. Berdasarkan hasil studi lembaga penelitian analisis statistik sepak bola di Eropa, Mbappé jadi pemain dengan nilai pasar tertinggi saat ini, bahkan melewati duo mega bintang seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Bintang muda Paris Saint-Germain Kylian Mbappé kini menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di dunia. Penyerang berusia 20 tahun tersebut nilainya dirilis mencapai 196,1 juta pound sterling atau setara 3,5 triliun rupiah. Fakta ini dirilis oleh salah satu lembaga penelitian analisis statistik sepak bola yang berbasis di Swiss, CIES Football Observatory. CIES secara rutin menggelar studi terhadap performa, transfer, nilai, dan potensi seorang pesepak bola. Dalam studi tersebut, CIES merilis total 100 pemain dengan nilai pasar tertinggi berdasarkan algoritma yang memperhitungkan unsur nyata seperti durasi kontrak, usia, posisi bermain hingga prestasi di klub dan timnas. Harga Mbappé jauh di atas mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo yang berada di urutan ke-19. Harga striker asal Prancis ini unggul 86 juta pounds atau setara 1,5 triliun rupiah atas Ronaldo yang kini menginjak usia 33 tahun. Melambungnya harga Mbappé bisa dinilai wajar. Selain masih berusia 20 tahun, dirinya sudah bergemilang prestasi. Ia turut membantu Paris Saint-Germain merebut gelar treble domestik dan juga membawa tim nasional Prancis menjadi juara dunia 2018 di Rusia beberapa bulan lalu. Mbappé pun sukses melewati striker Tottenham Hotspur Harry Kane di peringkat kedua dengan nilai 179,8 juta pounds, serta rekan setimnya di PSG Neymar di peringkat ketiga dengan nilai 176,8 juta pounds.
Sementara itu, sang mega bintang milik Barcelona Lionel Messi berada di urutan ke-7 dengan nilai 153,6 juta pounds. Dari 100 pemain termahal yang berada di 5 liga top Eropa, 22 diantaranya ditaksir bernilai berada di atas 100 juta pounds. Dan dari 10 urutan teratas, pemain dari Premier League mendominasi daftar tersebut. Terlepas dari itu, data ini kian menegaskan potensi Mbappe menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam beberapa tahun mendatang. Ia pun sudah menjelma jadi fenomena sepak bola saat ini. Tak hanya prestasi klub ataupun timnas, di ajang penghargaan individu, mantan pemain AS Monaco ini juga sudah membuktikan kebintangannya lewat raihan Copa Trophy atau penghargaan pemain terbaik untuk pemain di bawah usia 21 tahun di Liga Top Eropa. Usai jeda, Net24 masih akan kembali dengan informasi olahraga menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana.